Jumat kali ini adalah mengejar kemuliaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, tidak ada yang bisa mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat melainkan karena agama dan iman kita. Maka barang siapa yang silau dengan kedudukan dan jabatannya, ingatlah Raja Fir'aun laknatullah. Barang siapa yang silau dengan hartanya, maka ingatlah Qarun dan hartanya. Barang siapa yang silau dengan nasabnya, maka ingatlah putra Nabi Nuh yang durhaka, istri Nabi Lut yang pembangkang, ayah Nabi Ibrahim yang musyrik, dan Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang hakiki hanyalah ada pada agama kita. Semakin tinggi agama kita, semakin tinggi pula kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Meskipun demikian, orang yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling takwa, yakni mereka yang paling banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat, bukan yang paling banyak kerabat dan kaumnya, dan bukan yang paling mulia nasabnya. Oleh karena itu, janganlah saling berbangga karena tingginya nasab atau posisi jabatan saat ini, besarnya kedudukan dan kekuasaan, melimpahnya harta, karena yang paling mulia dari semua itu adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mengetahui siapa di antara mereka yang melaksanakan ketakwaan kepadanya, baik zahir maupun batin, dengan orang yang hanya zahir saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran dalam surah Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang ingin kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya milik Allah semua kemuliaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia yang menciptakan Bani Adam dari asal yang satu dan jenis yang satu. Mereka semua dari laki-laki dan perempuan. Jika ditelusuri, maka ujungnya kembali kepada Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dari keduanya laki-laki perempuan yang banyak dan memisahkan mereka, serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar mereka saling kenal mengenal, sehingga mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu, saling mewarisi, serta memenuhi hak kewajiban mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Barang siapa yang mencari kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya ia mencarinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya, karena seluruh kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mulia.
Barang siapa merasa mulia dengan yang Maha Pencipta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Seorang pakar bahasa di zaman Al-Farra rahimahullah pernah berkata, maknanya, barang siapa yang ingin mengetahui kemuliaan itu milik siapa, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Imam Qatadah rahimahullah, seorang alim pakar tafsir, berkata, maknanya, barang siapa yang ingin mendapat kemuliaan, maka hendaknya ia mencari kemuliaan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falillahil izzatu jami'a." Maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan itu untuk semuanya. Maka hendaklah memintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebab selainnya tidak ada yang memilikinya sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sesungguhnya kemuliaan seorang hamba terletak pada ketaatannya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan seorang muslim terletak pada rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatannya terletak pada baiknya kualitas solat yang ditunaikan. Bagusnya kesudahan terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelapangan dada atau kebahagiaannya terletak pada baktinya kepada orang tuanya, silaturrahim, dan berbuat baik kepada makhluk. Ketenangan hatinya terletak pada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemberi nikmat. Keteraturan dan keistiqomahan mereka terletak pada ketaatannya menjalankan syariat dan meninggalkan yang diharamkan, seraya menyerahkan semua perkara kepada Sang Pencipta yang Maha Mengatur. Dan ciri mereka yang tampak yaitu berusaha menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tidak menunda-nunda, bahkan bermalas-malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kerugian serta kehinaan seorang hamba terletak pada kecondongan dan kecintaannya kepada dunia, lupa terhadap kehidupan akhirat, serta berpaling dan tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran dalam surah Yunus, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah yang Maha Pemurah, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa mengejar kemuliaan sejati, bukan kemuliaan semu. Karena hanya dengan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita menjadi orang-orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.